Aku. Bila sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sudu-sudan itu. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli lagi. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Khairil Anwar, Maret 1943. Memaknai budaya, merangkai bahasa, membuka jendela dunia, jelajah kata. Doa kepada pemeluk teguh, karya Khairil Anwar. Panas suci, tinggal kedip lilin
Membuka jendela dunia, jelajahi kata. Halo, kembali lagi di Jelajah Kata. Kali ini bersama saya Patricia Ranita. Gimana nih kabarnya di rumah? Masih semangat? Aku rasa pasti banyak banget yang lagi turun semangatnya karena kondisi seperti ini kan. Pas banget kamu lagi nonton Jelajah Kata karena hari ini kita akan bareng-bareng melihat makna di balik Indonesia Bangkit, supaya kita semua yang di sini, yang di rumah, semuanya sama-sama bangkit, terutama di masa pandemi ini. Ada yang berubah, ada yang bertahan, karena zaman tak bisa dilawan. Yang pasti, kepercayaan harus diperjuangkan. Hairil Anwar. Terkenal dengan julukan si binatang jalang dan sebagai pelopor angkatan 45 dalam pembuatan sastra. Ini dia Hairil Anwar. Mulai dikenal dalam dunia sastra pada usia 20 tahun, Hairil pertama kali memunculkan dirinya dengan puisi yang berjudul Nisan, disusul dengan 96 karya lain semasa hidupnya, termasuk 70 puisi di dalamnya. Hal tersebut membuat beliau menjadi penyair terkemuka Indonesia hingga saat ini, meskipun beliau telah meninggal dunia sejak umur 27 tahun. Salah satu kekuatan dari karya Hairil Anwar adalah tulisannya yang mampu mengajak masyarakat untuk lebih reflektif akan hidup masing-masing lewat puisi tematis, berkaitan erat dengan keadaan pada zaman itu dan memiliki kedekatan dengan persoalan sehari-hari. Meskipun dibuat pada tahun 45, penulisan puisi dengan bahasa yang modern pada zaman itu menjadikan karyanya mudah dimengerti dan masih memiliki korelasi yang kuat dengan masyarakat saat ini. Itulah yang membuat tulisan serta semangat yang dibawa Hairil Anwar masih hidup sampai saat ini. Bangkit memiliki konteks yang sangat luas. Bisa bangkit demi negeri ini untuk bangsa, bisa juga bangkit untuk diri sendiri. Mulai kita bersama-sama berani maju di era new normal ini. Hari ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang bersama dengan Garin Nugroho di studio dan juga Marcella FP. Hari ini kita bersama-sama akan membahas tema dan makna dari Indonesia Bangkit. Tetap di Jelajah Kata. Diponegoro. Di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali. Dan barakaku jadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju. Ini barisan tak bergenderang berpalu. Kepercayaan, tanda menyerbu. Sekali berarti sudah, itu mati. Maju. Bagimu negeri menyediakan api. Punah di atas menghamba. Binasa di atas ditindas. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai jika hidup harus merasai. Maju. Serang. Terjajah. Menggambarkan tentang perjuangan Diponegoro dalam medan perang. Puisi ini juga jadi pengingat untuk generasi muda kayak aku nih ya, Mas Garin, generasi muda, untuk kembali lagi menghayati perjuangan para pahlawan dan bagaimana penerapannya di era pembangunan dan juga teknologi sekarang ini. Nah, hari ini pas banget sudah hadir di sebelah aku dua orang yang sangat menginspirasi sekali. Kita akan tanya-tanya nih ya sama kedua narasumber kita, gimana sih sosok Hairil ini menginspirasi anak muda.
juga. Salah satunya ada Marcella FP sudah hadir dan juga pastinya tidak asing lagi ada Mas Garin Nugroho. Halo, apa kabar? Marcella apa kabar? Alhamdulillah baik, masih di rumah aja. Nah ini kalau Marcella emang quotes-nya itu kan, Quotes terakhirnya ya. quotes-nya terakhir kan jangan kemana-mana ya. Hari ini tidak ada yang kemana-mana. Hari ini. Sementara quote saya kan, Apa? jiwa saya kemana-mana. Ayo kemana-mana, tak gendong kemana-mana kalau Mas Garin ya. Jadi boleh keluar rumah. Tapi tetap loh ya ini mengikuti Dalam protokol protokol kesehatan ya Mas Garin ya. Tadi kalau kita dengar nih di performance awal itu Puisi Diponegoro. Ada satu kutipan yaitu sekali berarti sudah itu mati. Iya. Nah dari Mas Garin dulu nih, menurut kamu apa sih arti dari kutipan itu? Ya sebenarnya sekali berarti tapi tetap berarti ya sebetulnya. Itu memang sebetulnya bisa menjadi quote yang sangat luar biasa bagi setiap anak-anak muda milenial sekarang ini ya kan. Bahwa apa yang disebut penciptaan, apa yang disebut pencapaian, apa yang disebut kemampuan membangkitkan krisis itu terkandung di dalam kata-kata itu. Dan memang salah satu ciri dari Chairil Anwar adalah kemampuan apa yang disebut dengan kata-kata yang berposter, jadi berseru dan berkata tentang diriku, jadi semacam eksistensialisme semacam itu menjadi salah satu ciri-ciri dari Chairil Anwar dan tepat di masa krisis 45, misalkan ayo bung gitu kan, dan dia juga banyak membuat puisi untuk para pahlawan termasuk Diponegoro, sahabatnya juga pelukis Affandi dan sebagainya. Dan kata-kata dia selalu repetitif, tapi apa yang disebut memberikan nyawa pada anak-anak muda di zaman itu. Jadi kalau teman kita nih, Marcella, kata-katanya kan juga memberi nyawa pada anak-anak sekarang. Rasa tertampar gitu Ya. kalau baca tulisannya Marcella. Ada soal mimpi, ada soal ibu, dan Chairil juga melakukan itu dengan cara sastra yang luar biasa. Nah, itu dia. Jadi memang puisi-puisi itu adalah yang paling sukses akhirnya. Puisi-puisi yang selalu dikenang itu adalah yang apa ya, benar-benar bisa menggambarkan lah situasi saat itu tuh seperti apa ya Mas Garin. Ya betul. Marcella tadi udah sempat dibahas juga sama Mas Garin. Quotes-quotes kamu tuh relatable banget sama anak masa kini, keadaan masa kini. Termasuk gitu kan. sama saya ya. Termasuk sama Mas Garin coba. Kamu berarti menginspirasi seorang Mas Garin Nugroho juga. Nah kalau kamu nih Marcella, inspirasi itu kan bisa datang dari mana aja ya. Bisa ketika kita di rumah, ketika kita lagi jalan. Kalau dari pribadi kamu nih, menurut kamu sosok Chairil Anwar itu menginspirasi diri kamu dari segi apa sih? Kalau aku melihatnya setiap karya seni tuh jadi penanda zaman sih. Mau itu tulisan, film, lagu, apalagi khususnya tulisannya Chairil Anwar gitu. Aku yang tidak hidup di masa itu, setiap membacanya tuh ngerasain kayak mesin waktu gitu. Aku bisa kayak kebayang, oh kegelisahannya pada tahun 40-an itu seperti ini. Oh yang dihadapi itu kira-kira kayak gini gitu, dan spiritnya tuh terasa banget dari tulisan-tulisannya, dan hal itu terjadi, maksudnya setiap era tuh akhirnya kayak punya kegelisahannya yang punya tulisannya masing-masing gitu, dan menurut aku itu jadi kayak apa ya, jadi kayak inspirasi untuk tetap membuat karya yang sesuai dengan zamannya gitu. Menurut aku di era aku ya concernnya sekarang mental health, tentang insecurity dan lain-lain. Nah, hal itulah yang coba aku tuang. Ini aku suka banget tadi Marcella sempat sebut tentang kegelisahan. Karya sastra itu adalah soal menggambarkan kegelisahan ke publik dituangkan. Nah Marcella, aku ngikutin kamu tuh dari generasi 90-an. Iya, jadi tuh dia tuh pertama ngebawa kita flashback gitu loh ke generasi 90, gamesnya ada apa aja. Terus apa aja yang biasa dirasain sama anak 90-an. Nah kalau kamu akhirnya gimana sih akhirnya tuh bisa menciptakan sebuah karya habis generasi 90-an kan ada NKTCHI ya. Itu gimana caranya kamu bisa nyiptain? Iya, relatable banget. Apa ya, aku tahu kapasitas sih kalau bisa jujur. Kadang aku baca karya-karya yang terlalu berat, aku tuh pemahamannya mungkin agak kayak ini apa ya, mungkin bisa ini, dan aku mencoba menuliskan apa yang aku pahami dan aku pakai sebenarnya, bahasa-bahasa yang biasa aku pakai. Dan kenapa bisa relate seperti dari generasi 90-an? Karena aku berusaha mencari apa yang aku butuhkan dan aku mau baca dan mau dengar sih. Aku nggak berusaha keras untuk menjadi seperti misalkan aku ingin menjadi Chairil Anwar gitu. Kayak itu berat banget
mentality-nya juga beda, pasti cara penulisannya juga pasti beda. Aku cuma berusaha keras untuk menjadi aku di era sekarang. Misalnya pada soal generasi 90-an itu terinspirasinya tentang pengarsipan pop culture Indonesia tahun 90 gitu. Sebenarnya sesederhana itu, aku pingin kayak 10-20 tahun lagi hal-hal ini tuh nggak hilang. Jadi aku percaya kalau hal yang dicatat itu akan tersimpan gitu. Jadi itu pencatatan aja. Dan satu lagi NKCTHI, dua karyaku yang 4 itu semuanya melewati riset sih. Dan risetnya memang marketnya millennials. Ya, tapi memang paling menarik kalau Anda dengar dari Marcella, hampir di setiap penutur atau penulis ataupun seniman ataupun pembikin quote, yang paling penting adalah ketika dia menulis, dia harus disertai pengetahuan dan keterampilan. Nah, itu dia. Chairil Anwar itu lulusan sekolah terbaik di zaman Belanda, seperti Molo dan sebagainya. Dia penerjemah buku-buku, baik buku-buku dari Cina dan buku-buku dari Amerika dan sebagainya. Dan oleh karena itu, dia juga pecinta para sastrawan dunia. Oleh karena itu, Chairil menulis dengan keterampilan, tapi juga dengan pengetahuan dan keterlibatannya dia dalam hidup. Dan kalau Anda mendengar tadi dari Marcella, bahwa apa yang dia lakukan adalah keterlibatan dia dalam era 90-an lah, disertai keterampilan, menulis dengan pengetahuan dan riset tadi. Iya, Mas Garin, Marcella nih kita masih akan panjang banget ngobrolin soal karya sastra, soal karyanya Chairil Anwar menginspirasi, dan juga kita akan ngobrolin hari ini gimana sih akhirnya karyanya Chairil Anwar itu masih relatable sampai sekarang tentang tema kita hari ini, yaitu Indonesia Bangkit. Jangan kemana-mana. Lagu yang sederhana, karya Acep Zamzam Noor. Kita hanya berani menjadi sebagian dari mereka sendiri. Yang paling disingkirkan ialah untuk membulat menjadi diri mereka sendiri. Sekeliling kita hanya mencontoh. Contoh yang dirututnya ialah contoh yang dipilihkan baginya karena desakan-desakan.
keadaan sekeliling mereka pula. Chairil Anwar. Membuka jendela dunia, jelajahi kata. Kita lanjutkan kembali perbincangan kali ini memaknai Indonesia Bangkit. Masih bersama Mas Gar Nugroho dan juga bersama Marcella FP. Itu tadi tuh puisi yang di awal tuh benar-benar masih terkait banget sama keadaan kita masa kini. Gimana orang-orang zaman sekarang tuh dengan adanya sosial media dan yang lain-lain. Takut terkadang untuk jadi dirinya sendiri. Jadi memilih untuk menunjukkan apa yang orang lain suka. Nah, itu bagaimana seharusnya? Sebetulnya yang paling menarik kalau kita belajar dari Chairil adalah sifat individunya. Yang pada awal era semacam itu, apalagi tumbuh dari kebudayaan Melayu ya, era individu, aku, itu mendapat banyak kritik. Tetapi sejarah para mereka yang populer atau mereka yang diikuti oleh kelompok-kelompok masyarakat adalah orang yang mampu memproduksi dan membawa nilai untuk diikuti. Ya, jadi seperti quote-quote yang kemudian diikuti, diambil, dikunyah, dan dirasakan oleh warga milenial sekarang, itu juga menunjukkan bagaimana tadi saya katakan, bahwa akulah yang membentuk dan akulah yang menciptakan dan akulah yang menghidupkan. Chairil Anwar memberikan kita pelajaran tentang kemampuan kita untuk memproduksi dan berkata aku. Dan aku yang terlibat dalam kehidupan, aku yang punya keterampilan dan pengetahuan, aku yang berani untuk mengatakan sesuatu. Aku yang luar biasa dan juga aku yang pastinya berani untuk jadi diri sendiri saat itu betul. ya. Kalau Marcella sendiri nih memaknai keakuan yang kental banget sama Chairil Anwar, kamu gimana cara memaknainya dan menghubungkannya dengan Indonesia Bangkit? Sebenarnya butuh nggak sih kita tuh menjadi aku, diri kita sendiri secara penuh untuk Indonesia bisa bangkit lebih cepat? Udah pasti perlu, cuma mungkin ya seperti Mas Garin bilang, zamannya berbeda, caranya berbeda. Benar. Dan cara menjadi aku pun dengan social pressure yang lebih banyak, distraksi yang lebih banyak di era sekarang, mungkin tidak semudah dulu gitu. Pada zaman itu kayak ada satu sosok yang terkenal, mungkin banyak masyarakat Indonesia kan mengidolakan itu. Kalau sekarang idolanya akan lebih banyak lagi dan menjadi aku yang baru itu mungkin pasti butuh proses dan ya menurut aku sekarang pada akhirnya banyak kok generasi aku dan malah yang lebih muda lagi, dia bisa lebih cepat menemukan dia seperti apa karena dia explore-nya bisa lebih mudah, mencari tahu apa yang dia senangi, apa yang dia nggak suka gitu, jadi lebih mudah sekarang dengan internet. Jadi menurut aku ya caranya berbeda, cuma pada akhirnya akan menuju sana juga. Oke, caranya berbeda kalau Chairil Anwar itu dengan karya-karya puisinya. Kalau Marcella dengan quotes-quotesnya yang akhirnya jadi buku, dan quotes-quotesnya itu ada yang nyeleneh. Ada juga ngebawa kita bernostalgia generasi 90-an. Itu kan yang pertama boom banget saat itu ya Marcella. Sama kamu terlalu banyak bercanda. Nah itu gimana sih kamu membuat dua karya itu, tapi tuh bisa akhirnya membangkitkan anak-anak muda untuk bareng-bareng kita bergerak ke arah yang sama. Yuk kita maju bareng. Ada nggak sih awalnya tujuan itu, atau sebenarnya kamu cuma ya udah mau menumpahkan tulisan aja pertamanya? Kalau awalnya pure aku nggak punya ambisi untuk malahan buku dirilis pun sebenarnya nggak. Benar-benar pure pelarian karya hati aja. Dan tapi tanpa disadari ternyata impact-nya bisa seperti itu gitu. Salah satunya kayak NKCTHI atau Kamu Terlalu Banyak Bercanda yang disingkat KTBB. Maaf bukuku agak panjang-panjang namanya. Gak apa-apa, dimaafin kok. Tapi bagus jadi dimaafin. Sekarang judul film juga panjang-panjang kan. Dan itu menjadi salah satu ciri sebetulnya era sekarang. Jadi nginget ya justru panjang-panjang. Iya, karena kan pengulangan semua, jadi harus berusaha keras untuk cari pembedanya apa gitu. Kalau ya pas setelah buku itu dirilis dan ternyata impact-nya bisa membangkitkan beberapa orang pembaca aku, para pembaca, akhirnya aku lebih mempelajari sih, ternyata apa sih yang dibutuhkan generasi sekarang untuk mereka kita bisa bangkit sama-sama gitu. Ternyata kita butuh support system itu, kita butuh dengan segala stigma-stigma di luar yang kayak millennials kan seperti A, seperti B, seperti C gitu. Hal-hal itulah yang akhirnya kita saling pelajarin sebenarnya
ada kok yang dilihat kelemahan itu sebenarnya jadi kelebihan generasi kita gitu, yang katanya generasi instan dan lain-lainnya. Sebenarnya itu cara lain kita melihat atau mempelajari suatu hal aja gitu. Ini Mas Garin menarik sih sebenarnya apa yang Marcella bilang gitu ya. Akhirnya dari keresahan dia cuma tulis, pertamanya nggak ada tujuan apapun, tapi akhirnya Marcella mempelajari banyak hal tentang generasinya sendiri. Dan itu ya akhirnya tulisannya sukses karena memang sangat terkait dengan generasi. Kalau kita lihat memang kemudian Khairil juga menuju pada kegelisahan diri. Jadi seorang seniman seperti seorang Khairil, itu apabila tubuh dan pikirannya itu terlibat di dalam kehidupan di sekitarnya di tahun 45 dan sekitarnya, dan kemudian ditransformasikan menjadi sebuah karya. Tapi ujian bagi sebuah karya adalah juga ujian pada kemampuan untuk hidup di setiap zaman. Karya-karya Khairil Anwar itu diterjemahkan di berbagai negara menjadi studi-studi yang luar biasa. Dipelajari terus sampai sekarang. Bahkan dia bisa disebut sebagai salah satu subjek studi yang paling besar di dalam sejarah sastra kita. Karena apa? Karena bagaimana dia mengelola bahasa pada zamannya. Bagaimana dia mengelola apa yang disebut gugatan-gugatan pada zamannya. Dan bagaimana dia mengelola apa yang disebut antara krisis dan kebangkitan. Karena puisi-puisinya selalu ada kekelaman tentang kematian, tentang cinta, tapi juga ada perlawanan. Gitu. Hidup dalam kemanusiaan dan keakuannya itu terus berjuang. Nah hari ini nggak cuma Mas Garin aja dan juga Marcella yang merepresent atau memberitahu kepada kita tentang karya-karyanya Khairil Anwar. Tapi ada juga teman-teman di rumah di luar studio ini yang juga ingin mempersembahkan karyanya. Langsung aja kita masuk nih ke Kawan, karya Warganet. Karawang, Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda, yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan, atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan mimpi. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu beribu. Kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Kembali lagi di Jelajah Kata, tadi kita udah ngobrol-ngobrol lumayan banyak sama Marcella, sama Mas Garin juga soal karyanya, soal Indonesia Bangkit, soal karya-karyanya Khairil Anwar juga. Nah sekarang aku pribadi penasaran, pengen ngetes gitu. Mereka kalau buat quotes on the spot sekarang juga, itu seperti apa sih hasilnya? Ini di sebelah Rani ya, sudah ada fishbowl. Ya, Khairil Anwar pasti kalau masih hidup pasti menang dia. Karena dia lahir dari Sumatera dalam kebudayaan Melayu. Jadi kata-katanya banyak. Ya, dan asal mula dari sumber bahasa Indonesia kan. Gitu. Oh bener juga tuh ya, bener juga bener-bener. Ini berarti aku aja nih ya yang ngambil ya? Boleh. Aku saja yang ngambil, terus nanti kita lihat nomor berapa.
Oke, nomor 4. Nomor 4 itu kata-katanya adalah, sekarang kita mulai dari Mas Garin dulu ya. Ampun Tuhan. Ngalah sama yang junior, biar mikir dulu di rumah. Nomor 4, kata-katanya adalah bosan. Kata-katanya bosan. Bosan. Aku kasih waktu Mas Garin 15 detik dari sekarang. Bagaimana mungkin kita bisa hidup dengan kata bosan dalam jiwa kita? Karena bosan adalah sebuah kata yang menjadi virus untuk jiwa, fisik, dan pikiran kita tidak tumbuh. Maka bunuh dia terus-menerus dalam kehidupanmu. Maka kamu akan menjadi hidup. Widih. Itu mau udah lebih dari quotes ya, paragraf Mas Garin. Saya nggak pernah pandai membuat quotes itu. Sudah jadi satu ungkapan yang panjang terus penuh makna juga. Marcella agak keringetan mungkin, deg-degan Ya nggak nih? lebih pandai, santai aja. Anak-anak muda lebih bermain berkait kata. Sinyalnya ini kali ya mati ya. Tiba-tiba sinyal gitu. Sengaja dibuat mati. Oke Marcella siap ya. Aku kasih waktu, kamu boleh 15 detik langsung menjawab atau tunggu 15 detik dulu. Jadi kasih waktu mikir baru kamu jawab. Jadi boleh santai ya. Oke Marcella, sekali lagi nomor 4 itu katanya bosan. Aku kasih waktu 15 detik dari sekarang. Bosan juga? Bosan juga sama. Oke. Ya kan? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, quotes apa sekarang? Beragam bosan di sepanjang malam pandemi. Tapi yang kita paham, kita punya satu tujuan agar bosan tidak lagi jadi kawan. Nah, Ya kan Pak. memang itu bagus ya, ini namanya the power of kepepet. Memang manusia ketika kepepet entah kenapa ilham tiba-tiba datang saja. Itu dia tadi, tapi di sini nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Karena cuma ada aku kan, ya kali aku yang nilai kan, nggak bisa bikin quotes juga. Selanjutnya kita ambil lagi ya nomornya. Ini aku baru dapat clue katanya dibedain, supaya lebih menantang. Ternyata harus dibedain. Oke, ini pertanyaan untuk Marcella dulu ya, Ya lebih bagus. gantian. Marcella, kamu dapat nomor 3. Nomor 3 itu kata-katanya adalah menang. Oke, menang. 15 detik untuk berpikir ya, setelah itu langsung di-spill quotes-nya. 15 detik dimulai dari sekarang. Nah, nih muka-muka mikir nih, aduh menang apa ya? Barusan bikin quotes galau lagi, tiba-tiba harus buat yang positif menang. Ayo. Dari beragam perlawanan dengan jutaan musuh yang terlihat lebih garang, tapi juara satu dari semua perlombaan adalah dia yang menang lawan takutnya sendiri. Wih, merinding saya dalam studio ini, merinding. Terseret kita ya. Terseret. Oke, buat Mas Garin sekarang. Tadi Katanya kan sama atau bukan? beda. Oh beda. Ini dibedain. Iwa sudah mikir kata yang tadi saya. Iya memang, justru itu. Karena ini yang mulai junior dulu, jadi lebih sulit lagi tantangannya. Mas Garin sama katanya positif juga. Kata nomor 2 adalah maju. Ya 15 detik dari sekarang. Selalu kita berseru maju. Tapi apa artinya maju tanpa ilmu dan tanpa pengetahuan? Selalu kita berseru maju. Tapi apa artinya maju jika langkah kita tidak punya makna? Selalu kita bersemangat berkata maju. Tapi apa artinya ketika maju tanpa cinta di dada kita? Aduh. Kalau udah bawa cinta nih yang nonton di rumah langsung iya, cinta di dada lagi. Kalau cinta di kaki lain lagi ya. Lain lagi itu beda ya. Sekarang nih kata terakhir ya. Ini karena tinggal sisa 1, jadi kata-katanya sama lagi. Ya boleh. Mau Mas Garin dulu atau Marcella dulu Marcella nih? dulu lah. Marcella dulu lah ya, ngalah lah ya. Kata-kata nomor 1, ini juga masih kata positif, kita nggak ada yang negatif hari ini. Marcella, 15 detik waktunya, katanya adalah bangkit. Bangkit. 15 detik dari sekarang. Oke, sudah siap? Ya. Siap. Dari beragam ujian yang hadir, segala perubahan tanpa persiapan, tidak ada pilihan
selain bangkit. Tidak ada pilihan selain bangkit. Iya bener ya. Bener, kita nggak punya pilihan sekarang selain bangkit. Ya, Kena kan? ada Bangkit Sanjaya, dulu ada penyanyi juga. Waduh, saya langsung mikir Bangkit Sanjaya itu siapa? Itu generasi 80 itu. Iya. Ketahuan beda generasi ya Mas, ini generasi 90, ini generasi 80. Tadi juga di belakang layar, wih ceritanya luar biasa pada masa 80 itu. Tapi kata-katanya sama lagi. Sama dong sekarang. Sekarang boleh dibuat kata-kata bangkit berdasarkan generasi 80. Boleh Mas Garin. 15 detik dari sekarang. Bukankah kita dilahirkan menjadi anak-anak yang selalu jatuh dan selalu ada seruan untuk bangkit? Jatuh dan bangkit adalah cara kita memperluas perjalanan dan peta hidup kita. Dalam jatuh kita bersujud dan menemukan apa yang disebut dengan Tuhan, pengetahuan, dan kehidupan. Maka bangkit kita di saat ini adalah sujud kita memahami tentang pandemi dan kebangkitan kita memahami tentang alam yang sering tak terbaca tapi hidup di dalam kehidupan kita. Aduh, dari kata bangkit jadi satu paragraf tiba-tiba nyambungnya ke pandemi. Emang luar biasa ya kalau sudah terbiasa membuat tulisan, jadi tiba-tiba otaknya udah langsung keluarin kata ini. Kesimpulannya nih, kalau misalnya aku bisa ambil ya pelajaran dari kedua tokoh ini, ada Mas Garin dan Marcella juga. Sering-seringlah di rumah ya untuk mencatat segala apapun yang kamu rasain. Karena dengan mencatat tuh ada kenangannya. Kita berlatih juga untuk mengasah pikiran. Dan sebetulnya menulis itu kan kodrat tangan yang bergerak, entah di atas komputer atau di atas kertas, mengambil otak untuk menjadi dihidupkan, misalnya lewat quote, lewat puisi, dihidupkan pada masyarakat. Itu, gerakanlah tanganmu untuk menulis kegelisahan, kebaikan, positif, jangan cuma julid ya Mas Garin ya, Marcella ya. Khairil Anwar lebih dari 70 karya, dan karya-karyanya justru kemudian diterbitkan pada saat setelah Khairil meninggal. Untuk zaman yang sangat sulit, berkarya lebih dari 70 karya, Khairil Anwar itu sangat-sangat luar biasa ketika dia juga mencetak atau mempublikasi dalam kertas-kertas yang sangat tidak berharga karena sangat sulit mendapatkan kertas di zaman itu. Jadi memang menulis zaman itu adalah suatu kemewahan dan kerja keras yang tak tertandingi di era dari Khairil Anwar itu. Itu dia, kerja keras dituangkan dalam tulisan. Nah Marcella, terakhir nih untuk kamu juga, ada nggak sih harapannya untuk generasi milenial ataupun generasi manapun deh, supaya di masa pandemi ini kita semua bareng-bareng bisa yuk kita bangkit bersama langsung ke level yang atas. Gimana tuh Marcella harapannya? Kalau yang aku rasakan dan yang aku lihat, kita udah benar-benar nggak bisa nunggu. Kita nggak bisa mengharapkan keajaiban. Memang satu-satunya pilihan adalah beradaptasi dengan kondisi dan bangkit sih. Itu dia ya, jadi memang nggak ada pilihan lain, kita nggak bisa nunggu, kita nggak punya pilihan lain. Salah satunya pilihan ya udah saling support supaya kita semua bisa bangkit bareng-bareng. Itu, thank you banget ya Marcella sudah hadir, menyempatkan waktunya dari rumah. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat semuanya di sana. Iya, semoga semua proyeknya lancar dan semoga di rumah aja ini akhirnya memberi kamu inspirasi dan karya-karyanya kita tunggu ya Marcella ya. Ya, terima kasih Mas Garin, sudah ditunggu sekali. Salam kembali. Itu tadi bincang-bincang barengan sama Marcella. Nah ini teman-teman di rumah kalau tertarik gitu ya untuk menulis, gimana sih caranya, mungkin bingung. Sekarang kita akan lihat bareng-bareng karena Marcella akan bagi-bagi soal tips menulis. 3 cara menulis versi aku, yaitu 1, kamu harus cari dulu temanya, kalau bisa temanya dekat dan kamu senangi. 2, riset, itu bagian yang penting juga. Kenali temanya, cari tahu lebih banyak, mendengar dan melihat lebih banyak. Yang terakhir, ini yang paling penting, yaitu dimulai. Karena kita nggak akan pernah tahu karya itu seberapa jauh perjalanannya kalau nggak dimulai dulu. Kembali lagi di Jelajah Kata. Kali ini di samping Rani sudah ada 2 orang yang tadi kita lihat ya performance-nya bareng-bareng di awal acara. Sudah ada Mbak Devi dan juga Mas Dedi dari Devi Sanggar Matahari. Ini langsung aja ya, menurut aku poin uniknya adalah semua anggotanya saudara kandung. Betul sekali. Iya, memang dari kecil suka
atau memang dibanding milih main bola semuanya milih untuk baca puisi? Epi dulu kali ya Bang ya, ini kan abang nomor 1. Oh, paling tua, oke. Dari kecil kebetulan papa itu memang pemain teater, pemain musik. Jadi lingkungan kami terbiasa melihat papa melatih teater buat anak-anak sanggar di Sanggar Matahari. Kemudian mama adalah penari Serampang 12, Ratu Serampang 12 pada zamannya. Sehingga mama pun melatih beberapa anak-anak untuk belajar tari Melayu. Nah, lingkungan itu yang membuat kami nampaknya mau tidak mau tanpa kami dipaksa pun jadi terbiasa. Gitu, Mbak. Jadi bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Sebagai kakak tertua nih, kan punya adik gitu kan, semuanya kebetulan hobinya sama. Nah itu kamu gimana awalnya? Kamu yang ngajak kah Mas pertamanya? Atau kita bergabung yuk? Atau dengan sendirinya aja terjadi? Iya karena memang sudah lingkungannya, jadi latihan itu juga di rumah. Terus kalau dari pada saat liburan sekolah itu juga banyak abang-abang di sanggar itu tidur di rumah. Jadi rumah itu besar sehingga ada kebiasaan juga ada yang anggota itu liburan malah ke Sanggar Matahari. Jadi ada beberapa orang belajar menulis, belajar berteater, belajar sastra, menulis puisi seperti itu. Jadi memang lingkungan dari kecilnya sudah seni sekali. Kalau dari Mbak Devi sendiri, kamu tuh ketika menginterpretasikan puisi ke dalam musik itu justru lebih mendalami, lebih menjiwai, atau lebih suka puisi itu berdiri sendiri? Saya suka baca puisi sejak kelas 4 SD. Oh, dari kecil? Dari kecil suka sekali baca puisi. Suka ikut lomba-lomba dari tingkat RT, RW, bahkan kelurahan. Dan alhamdulillah pernah menjadi juara nasional di tahun 96 Piala HB Yasin. Yang diikuti hampir 2000 peserta seluruh Indonesia. Nah, bicara tentang mana yang lebih, dua-dua mempunyai keunikan tersendiri bagi saya, kenikmatan tersendiri bagi saya. Tapi khususnya musikalisasi karena ini ada kolaborasi musik tidak hanya puisi dibacakan, tapi ada perkawinan bunyi, musik ya. Jadi itu membuat tantangan lebih lagi dan membuat saya jadi lebih menikmatinya dibanding hanya sekedar membaca. Oke, jadi musik itu akhirnya membawa warna baru ke dalam musik. Membawa warna baru. Berarti kan sebagai memang pecinta karya sastra semuanya dari kecil, tentu nama Chairil Anwar Mas sudah akrab sekali ya. Seberapa besar sih pengaruhnya Chairil Anwar akhirnya ke dalam setiap penampilan Devi Sanggar Matahari? Saya? Ya, Kerawang tuh. Ya, karena di samping bersanggar di rumah, saya dan ya di sanggar itu banyak mengarahkan kami sering bergaul di jalanan. Nah, jadi berteman dengan siapa saja. Di jalanan, sampai juga saya pernah juga ngamen di bis kota lagi masa-masa setelah lulus SMA. Nah, semangat jalanan itu, semangat proletar itu yang ketika konteks sama puisi Chairil, dia seperti mendapat pemantik gitu ya, seperti nyawanya langsung. Iya, benar-benar. Itu yang terus menerus akhirnya jadi semangat yang spirit yang sampai saat ini nggak habis. Oke, itu dari Mas Dery tadi tuh ya, pernah ngamen di jalanan, akhirnya Chairil Anwar yang memang semangat jalannya itu ada di setiap penampilannya. Kalau Mbak Devi sendiri? Pantang menyerah, itu yang poin dari setiap teks yang saya ambil kesimpulannya dari seorang Chairil. Pantang menyerah, tidak takut terhadap kehidupan, artinya ya kita nggak perlu takut hidup miskin, kaya atau apa. Itulah dia, jadi intinya semua karyanya Chairil Anwar akhirnya membawa semangat. Punya kesan pribadi masing-masing untuk setiap individu, tapi semangatnya itu sama. Semangatnya sama. Terima kasih sekali sama-sama Devi dan juga Mas Dery untuk hadir. Terima kasih juga untuk penampilannya hari ini. Sukses terus Devi Sanggar Matahari ya. Amin. Semoga nanti makin banyak lagi grup-grup musikalisasi puisi junior yang muncul nih setelah nonton. Pasti insya Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Itu dia teman-teman di rumah juga terima kasih sekali sudah menonton, udah ngobrol-ngobrol juga di sini. Setelah ini masih ada satu penampilan lagi dari Devi Sanggar Matahari. Yang menarik dari Chairil Anwar bahwa dia seakan-akan bisa meramal tentang usianya yang muda. Maka puisi-puisinya
banyak puisi-puisi yang kelam tentang kematian. Tapi yang lebih penting, lewat puisinya dia membangkitkan semangat untuk menjadi aku dan bangkit di dalam kehidupan ini. Saya akan membacakan puisinya yang berjudul Yang Terampas dan Yang Putus. Kelam dan angin lalu mempersiang diriku. Menggigir juga ruang di mana dia yang kuingin. Malam tambah merasuk. Rimba jadi semati tugu. Dikaret, daerahku, sampai juga deru dingin. Aku berbenah dalam kamar. Dalam diriku jika kau akan datang. Dan aku bisa lepaskan kisah baru padamu. Dan kini hanya tangan yang bergerak lantang. Tubuhku diam dan sendiri. Cerita dan peristiwa berlalu beku. 1949. Musik alam Haji Freddy Arsi.